1, 2, 3, Miss Media Inspirasi. Salah. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari Di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, what's up? Balik lagi sama Diandra di program podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Kali ini kita bersuasana sport nih guys, karena kedatangan tamu yaitu pemain Persebaya senior yang sedang naik daun, yaitu Mas Akbar Firmansyah, biasa dipanggil ke Akbar. Selain bermain menjadi sepak bola senior, Mas Akbar juga sekarang menempuh pendidikan di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dan di sini kita juga didampingi oleh Pak Yadi selaku guru PJOK di SMP Negeri 4 Surabaya. Baik, langsung aja kita interaksi sama narasumbernya sekarang. Gimana nih kabarnya Kak Akbar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya kalau boleh tahu apa ya sekarang? Setelah liburan nih. Iya. Masih tetap ini kayak kuliah kan sekarang masih libur, tapi sekarang masih latihan sendiri. Oke. Berarti kuliahnya lagi libur, sekarang diisi dengan latihan-latihan ya. Oke, kalau Pak Yadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kesibukannya sekarang Pak Yadi apa? Sama dengan kalian semua kan, cuman bedanya tetap ngajar biasa, karena sekarang kan lagi pandemi, jadi daring. Nah kebetulan sekarang masih libur awal puasa ya, sama dengan Diandra juga ini. Iya. Jadi masih tidak ada kegiatan di awal libur puasa. Baik. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong kita menunjukkan wajah kita ke kamera. Silahkan, bisa dibuka. Halo. Oke, boleh dipakai kembali karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, kalian kan sudah selesai melihat wajah Diandra, Kak Akbar, dan Pak Priyadi. Sekarang langsung aja kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, Kak Akbar, di sini Diandra sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan jawabnya santai aja, nggak perlu deg-degan. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perjalanan awal memulai masuk sebagai tim Persebaya? Bisa diceritain? Mulai awal? Iya, mulai awal. Panjang ya. Mulai awal pertama ya, mulai dari SMP Negeri 4 ini, awal main futsal di lapangan sini, terus ikut keluar di SSB di Indonesia Muda, habis itu ya ikuti kayak seleksi kecil-kecil, habis itu kena ke Persebaya juniornya di U16-nya, habis itu disuruh naik ke 17, tahap ke tahap itu. 16, 17, ke 18, sekarang disuruh ikut ke Piala Menpora kemarin di senior. Alhamdulillah di senior. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, gimana sih perasaannya Kak Akbar sebagai pemain yang berposisi sebagai penyerang? Ini kan katanya menggantikan M. Supriyadi di babak kedua, itu gimana sih rasanya gitu? Awal main pertama. Iya. Awalnya nervous, ngeredek gitu. Kan baru pertama kali main di ajang senior gitu. Iya, betul. Ya, itu. Jadi agak nervous, Iya. tapi Habis tetap itu, percaya diri. Dapat dukungan dari senior itu, motivasi. Jadi nervousnya, groginya itu hilang semua. Oke, berarti ada dukungan juga dari senior-senior pemain. Oke, nah ini ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Diandra di sini mau menunjukkan sebuah foto dan boleh dong diceritain. Foto apa ya? Ini gimana sih awal mula foto ini? Ini waktu lawan Persib Bandung kan? Ya. Di 8 besar ini. Di 8 besar. Iya, waktu main babak kedua awal ini. Itu ya fotonya. Oke, sebagai pemain muda nih, saat ini ada lagi pemain muda yang sedang naik daun, adik kelas juga di Spenfora, yaitu Mas Marcelino Ferdinand.
Oke, selanjutnya Diandra mau tanya ke Kak Akbar. Boleh dong ditunjukin fotonya? Nah, ini bisa diceritakan awal mula foto ini? Ini babak kedua ini waktu lawan Bandung ganti senior. Soalnya kan posisi ini posisi kalah 3-0. Ada nih siapa? Bang Adi. Jadi waktu itu Kak Akbar gantikan. Iya, masuk ke babak keduanya. Oke, lanjut foto yang lain. Bisa juga diceritain ini gimana kisahnya ada foto ini. Ini waktu lawan Sleman kalau nggak salah. Iya, Sleman. Ini juga pemain babak keduanya juga. Kan karena apa ya? Salah satu pemain senior ada yang sakit. Habis itu ya ada kesempatan untuk main. Ini main kedua di Piala Menpora. Oke, Piala Menpora ya. Iya. Lanjut ke foto selanjutnya. Nah, ini ada foto kedua, bisa diceritakan? Ini waktu OT di Maguwarjo Sleman untuk nyoba-nyoba lapangan buat main besok malam. Oke, ini di Sleman Iya. Maguwarjo ya. Oke, foto slide selanjutnya. Nah, ini dilihat-lihat, Diandra ngeliat nih Kak Akbar selalu pakai sepatunya yang warna oranye. Apakah ada kisahnya? Enggak, apa warna sepatu gini nih biar kayak dilihat dari orang itu ada kepribadian ini warna beda, warna cerah gitu. Jadi dilihat orang itu nengeri itu kayak bahasa nengeri, Gampang gitu ya. ngincarnya itu anak aku itu dari sepatunya warna itu. Oh Cerah gitu. gitu. Berarti yang pakai sepatu oranye itu Akbar Iya, gitu. gitu, seperti Oke. itu. Bisa diceritain foto yang ini yang mukanya Mas Akbar kayak kaget gitu. Ini jatuh kepalanya duluan ini, Mas. Oh, kepalanya Ini- Kak Akbar. Iya, setelah foto ini kepalanya duluan ini. Ini waktu dapat counter dari tengah, habis itu bolanya kena ini yang jatuh, ya situ loncat akhirnya. Kepalanya duluan. Kepalanya duluan Iya. yang jatuh ya. Oke, kalau yang slide sebelahnya ini Ini awal masih mula ya. awal mula ini SMP Negeri 4 ini. Sama Pak Yati disuruh ikut futsal gini. Ini masih kecil-kecilnya. Dan alhamdulillah juga. Ya, alhamdulillah bisa masuk ke sebelahnya. Oke, jadi berawal dari ini. Berawal dari SMP Negeri 4 awalnya. Oke. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Akbar. Sebagai pemain muda nih, saat ini ada juga pemain muda yang sedang naik daun juga selain Kak Akbar. Adik kelas juga di Spenfora, namanya Marcelino Ferdinand. Boleh dong ceritain gimana perasaannya Kak Akbar untuk ya punya temen yang sepantar dengan Mas Marcel. Dan gimana pesan kesan terhadap ini gitu. Satu tim sama Marcel ya sudah sejak kecil kan. Waktu ikut-ikut pertama di SSB itu sudah sama Marcel. Tapi nggak tahu besarnya ya sempat keluar Marcel dari SSB untuk ikut ke Sidoarjo waktu pindah rumahan gitu. Iya. Tapi besarnya gini udah ketemu lagi. Jadi udah tahu apa yang dimaksud sama Marcel, apa keinginan Marcel. Oke, jadi pas kecil sempet bareng terus. sempet satu tim gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Diandra ingin dong Kak Akbar memberi inspirasi, pesan dan kesan untuk semua penonton YouTube podcast ini yang mungkin ingin menjadi seperti Kak Akbar juga. Boleh dong diceritain kayak kesan dan pesan. Kalau pesannya dari saya pribadi, kalau ingin menjadi apa yang diinginkan itu tetap kerja keras, jangan pernah pantang menyerah dan selalu berdoa. Baik, itu tadi bisa dicontoh karena tadi Kak Akbar juga cerita kepada Diandra dari awal SMP 4 ikut futsal sampai menjadi pemain senior. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Oke, untuk Pak Yadi ada pertanyaan juga dari Diandra. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sosoknya Kak Akbar Firmansyah ini di mata Pak Priyadi selaku guru di SMP Negeri 4 Surabaya? Oke, nggih, Mbak Diandra. Yang jelas
Saya mungkin mewakili Bapak Ibu dan teman-teman yang pertama jelas merasa bangga ya. Pastinya. Ada alumni kita yang saat ini berada di tim Persebaya, tim kebanggaan kita sebagai orang Surabaya. Bagi saya, di mata saya, Akbar ini adalah sosok atlet yang luar biasa, ya. Semangatnya luar biasa. Saya tahu dari sejak dia bertanding mengikuti tim SMP 4 dan juga saat dia latihan kebetulan saya tanpa sepengetahuan dia, saya selalu melihat dia, man. Apalagi saya dulu juga pemain Indonesia Muda, semasa saya muda. Dan Akbar ini luar biasa dapat dukungan dari orang tuanya. Saya tahu pasti orang tuanya ini selalu mensupport, selalu mendukung. Ya. Saat di mana saja Akbar berada. Saat pertandingan, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Setiap ada pertandingan, selalu ada orang tanya Akbar itu. Ya. Dan yang perlu jadi catatan dan untuk menginspirasi adik-adik, seperti yang sampaikan oleh Akbar tadi, berlatihlah yang tekun. Dan satu catatan, jangan hanya berharap dari sekolah. Ya. Betul, Pak. Saya yakin dan saya tahu pasti Akbar dan nanti Marcelino juga di luar SMP 4 dia berlatih sendiri. Ya. Dan ini berkaitan dengan itu saya perlu sampaikan ke Akbar. Akbar ini sekarang sudah dikontrak. Ya sudah kontrak, sudah dikontrak Persebaya. Artinya dia sekarang sudah jadi pemain profesional. Berkaitan dengan pemain profesional itu ada di struktur profesional itu ada manajemen. Pertama yang Akbar ini perlu perhatikan, selalu komitmen dengan apa yang diinginkan manajemen. Dalam klausul kontrakmu itu pasti ada. Dan sekarang kamu jadi pemain profesional. Pemain profesional itu semua tingkahmu itu dihargai. Ya. Betul. Dihargai. Oleh karena itu, berlatihlah lebih tekun, berlatih yang gigih, tak kenal pantang menyerah. Jangan sia-siakan orang tua dan orang-orang dekatmu. Saya yakin selalu mensupport. Bapak Ibu di SMP 4 yang kamu pernah bersekolah sini, senantiasa berdoa. Mudah-mudahan semua alumni SMP 4 dalam berkarir di bidangnya. Nah sekarang kamu di bidang sepak bola, mudah-mudahan selalu berjaya. Amin. Selalu berjaya. Kalau dulu Akbar ini nonton bola, saya tahu. Sekarang saya dulu nonton, sekarang jadi saya tonton sekarang dia. Dia sekarang saya tonton nanti. Karena sampai kapanpun saya selalu berada jadi pendukung Persebaya. Baik. Tadi juga Pak Priyadi sudah memberikan kesan dan pesan untuk Kak Akbar supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak. Oke, semoga Kak Akbar tetap rendah hati ketika sudah menjadi pemain senior dan tetap menghargai orang tua, teman-teman yang sudah senantiasa mensupport. Oke, sudah selesai sesi tanya jawabnya. Sekarang Diandra juga sudah menyiapkan games untuk Kak Akbar supaya nggak jaim-jaim banget. Boleh dong gamesnya dikasihkan. Oke, ini Diandra sudah menyiapkan beberapa barang-barang yang bisa, ini gamesnya buat asik-asikan aja sih. Jadi ini Kak Akbar bisa menyebutkan fungsi-fungsi dari barang-barang ini. Gitu, cara mainnya. Oke, bisa ini diambil dan dijelaskan gitu. Ini apa fungsinya? Fungsi ini buat ngelurusin rambut ini. Ini kan namanya sisir. Ya, Suri atau sisir buat rambut ya guys. Oke, lanjut. Ini ya, mulai yang besar. Iya, oke. Tisu basah ini tuh buat kalau
setelah main bola biasanya bawa kayak gini aku buat wajah biar nggak berminyaknya berlebihan gitu. Biar tetap glowing. Nah, biar putih Iya, kalau bisa. oke. Ini. Oke, bisa diambil lagi. Ini koin. Ini buat mainan aja di time zone gitu. Kunci motornya siapa guys? Itu fungsinya Ini apa tuh? fungsinya untuk ambil motor orang ya. Kalau cocok dari motor apa kuncinya. Di situ ini modem ya. Flash disk ini buat nyimpen data-data yang penting itu atau video-video yang untuk presentasi ya. Iya, Ditaruh betul, di sini betul. guys. Oke, yang terakhir nih. Gunting. Jangan buat kejahatan ya. Ini tuh buat prakarya kalau kamu di sekolah gitu tuh biasanya kan suruh bawa kayak sejenis gunting, cutter gitu-gitu. Ini buat potong-potong apa kerajinan seperti itu. Oke, udah Yes. selesai semuanya. Oke, Kak Akbar, awal mula Kak Akbar mengikuti atau menekuni sepak bola, gimana sih tipsnya atau caranya Kak Akbar untuk membagi waktu antara sekolah dan latihan atau perlombaan mungkin? Kalau sama sekolah waktu sama sepak bola jadi satu itu mungkin sulit ya kalau membagi waktu kan waktu latihannya itu sehari itu bisa mungkin waktu dulu itu dua kali sehari, kadang-kadang pagi sama sore kan biasanya kalau pagi itu jam kan sekarang kan ada jam pertama jam kedua kan gitu kan Betul, iya, sampai ada. pulang kan. Waktu sekolah ini kan kalau pagi kan nggak ikut pelajaran jam 1, 2, 3 kan habis itu istirahat kan baru Iya. baru ikut pelajaran selanjutnya. Nah setelah kayak jam pelajaran 1, 2, 3-nya ini tuh setelah aku masuk ke sekolah langsung ke cari guru yang mengajar waktu jam pertama 1, 2, 3 untuk waktu jam istirahatku itu buat itu pelajaran 1, 2, 3-nya. Kayak apa ya? Ngikutin kan sebenarnya kan nggak mau ketinggalan kalau Iya. sama lainnya, pengen sama meski nggak pernah sekolah atau nggak pernah pengen samaan mata pelajarannya, yaitu ngejar sendiri lah, bukan guru yang memberi masukan kan. Kalau kita pribadi kan yang itu kan buat kepribadian kita. Betul. Nah yaitu untuk kedepannya. Oke, nah kalau selama menjadi siswa SMP Negeri 4, pernah nggak sih Mas Akbar ini dihukum sama guru yang biasanya mungkin Pak Priyo, Iya, Pak Yadi? pernah. Pernah atau enggak nih? Pernah. Dan gimana? Ceritain ceritanya. Kalau hukuman itu banyak ya. Waktu sama Pak Yadi sama Pak Pri ini kalau kan nggak boleh main bola di sini. Kalau Di jam pelajaran. iya jam pelajaran atau waktu istirahat kan tetap nggak boleh kalau sekolah. Kalau main bola itu nunggu kayak rapat, guru-guru rapat Iya, gitu. benar. Nah, baru main bola semua satu sekolahan jadi satu. Waktu main bola itu kan kalau nggak salah Pak Pri atau Pak Yadi ya, keluar dari ruang mesti keluar dari ruang itu untuk ngecek lapangan. Nah, sewaktu keluar Pak Pri ngejar. Jadi anak-anak muterin Pak Yadi nunggu di sana pojokan sana. Itu kena semua, suruh push up, jejer satu lapangan gitu. Oke, nah kalau pengalaman di petal, dipotong ya, di petal yang Pernah nggak juga. rapi itu pernah. Pernah sama Pak Pri itu. Kalau petal itu bagian atasnya sini aja. Jadi Yang dipotong. bawahnya ini biarin, cuma atasnya ini aja dipotong kayak 1 cm. Jadi setelah di petal itu keluar gondol. Ya, Jadi gondol potong pelontos, semuanya. ya gitu. Semua lah rata-rata kayak gitu. Oke, nah dari Pak Pri sendiri ini emang atau mungkin masih ingat waktu menghukum Mas Akbar ini? Ya, kalau saya, tapi setahu saya, kenakalan mereka ini masih wajar. Iya, betul. Karena situasi kan seperti ini. Keinginan mereka untuk bermain itu tinggi, tapi kita tidak punya. Tapi bagaimanapun karena itu aturan,
ya tetap tidak boleh. Tapi alhamdulillah nakalnya masih wajar, bukan anak yang luar biasa, tidak. Dan mereka saya yakin setelah dihukum tidak ada simpan rasa, saya yakin itu. Karena kan juga dihukumnya push up bareng-bareng dengan teman-teman. Jadi seneng-seneng gitu. Iya. Tapi kalau saya jarang, perasaan saya jarang hukum. Yang sering ini Pak kolega Prio. saya, Iya. Iya, Pak ya, Prio. kolega saya. Bahkan saya kadang-kadang pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Itu ada. Tapi saya tetap tegakkan aturan. Iya. Karena harus tetap menaati ya, Iya. Pak. Kalau Pak Adi ini masih enakan bisa dibuat sharing-sharing. Iya, Kalau, betul. Pak, oh jadi hukum Pak, ini Pak, nah, seminggu sekali Pak bal-balan Pak, ini. Jadi bisa dapat Kompensasi, keringanan hukuman. iya. Terima kasih juga kepada Kak Akbar yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menjadi narasumber SMP Negeri 4 di program MIS ini ya. Pak Priyadi juga terima kasih sudah memberi pesan kepada Kak Akbar tadi. Sama-sama, Diandra. Diandra mau ngajarin penutupannya MIS M Miss. I S S. MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora. Oke, boleh bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. MIS Media Inspirasi. Saya salah. Ayo. Oke, ulang ya. Bareng-bareng MIS-nya. Iya. 1, 2, 3. MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora. Eits, ada yang kelupaan. Kita belum ngomong slogan kecintaan Surabaya. Yang ada di studio juga boleh ngikutin ya. 1, 2, 3. Salam satu nyali. Wani.